Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aldia Habibah dari kelas 12-9. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon keampunan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khutbah Jumat, hidup bermakna, tidak keras hati, munafik, dan cobaan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih ini lagi Maha Penyayang. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salah satu kewajiban yang sangat agung bagi umat Islam. Semoga Allah menerima ibadah kita dan memberikan kita taufik untuk terus berusaha menjadi hamba-Nya yang lebih baik. Saudaraku, kita saling bertanya tentang makna hidup yang sebenarnya. Di tengah kesibukan kita dalam mencari nafkah, memperbaiki kualitas hidup, dan memenuhi kebutuhan duniawi, apakah kita masih mengingat tujuan hidup yang sejati? Apakah hidup ini bermakna di mata Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bahwa yang bermakna adalah hidup yang diisi dengan amal saleh, yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr ayat 100, surah ke-103 ayat 1 sampai 3, yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Saudaraku, Allah mengingatkan kita bahwa orang yang hidupnya penuh dengan keimanan, amal saleh, dan kebaikan kepada sesama adalah orang yang hidupnya bermakna. Ini adalah prinsip dasar dari hidup yang seharusnya kita pegang. Jangan sampai kita menghabiskan waktu hidup ini dengan hal-hal yang sia-sia atau bahkan yang menyesatkan. Namun, dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai cobaan dan godaan. Kita diuji dengan kesenangan yang bisa menyesatkan. Kita lupa diri, kita perlu hati yang lembut agar tidak mudah terjerumus dalam kelalaian. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang artinya, tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa hati mereka menjadi khusyuk, mengingat Allah dan apa yang diturunkan melalui kebenaran yaitu Al-Quran, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelumnya. Kemudian hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Hati yang keras adalah tanda ketidakpekaan terhadap peringatan Allah. Orang yang hatinya keras akan sulit menerima petunjuknya dan seringkali terjebak dalam kesombongan dan keangkuhan. Inilah yang harusnya kita hindari. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ingatlah, itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita agar tetap lembut, peka terhadap kebenaran,
dan selalu terbuka untuk peringatan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga keimanan kita agar tidak terjatuh dalam sifat munafik. Allah telah memberikan peringatan yang keras tentang orang-orang munafik dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 8-9, Allah berfirman, "Di antara manusia ada yang mengatakan, kami berfirman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka sesungguhnya tidak beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, sedang mereka tidak sadar." Quran surah Al-Baqarah ayat 8-9. Sifat munafik adalah ketika seseorang tampak beriman di luar, namun hatinya jauh dari kebenaran. Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri orang munafik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, tanda orang munafik ada 3. Apabila ia berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia ingkar. Dan apabila ia dipercaya, ia akan berkhianat. Saudaraku, marilah kita senantiasa introspeksi diri. Apakah kita telah benar-benar ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ataukah ada ria dalam diri kita? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyembunyikan keimanan mereka dan lebih mengutamakan kepentingan duniawi. Kemudian masuk ke khutbah kedua. Mari kita merenungkan lebih dalam tentang cobaan hidup yang tak bisa kita hindari. Cobaan adalah bagian dari ujian Allah yang harus kita jalani dengan sabar. Setiap orang pasti akan diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Dan kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Cobaan ini datang dalam berbagai bentuk. Namun, semua itu adalah ujian bagi kita untuk mengukur kesabaran dan keteguhan hati. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Semua keadaan orang yang beriman itu baik. Jika ia mendapat kebahagiaan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesulitan, ia bersabar, dan itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Inilah sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi setiap ujian yang akan datang. Jangan biarkan cobaan mengubah kita menjadi pribadi yang putus asa. Sebaliknya, gunakan cobaan tersebut sebagai jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saudaraku yang beriman, cobaan bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang seberapa besar kita mampu bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Quran surah Ibrahim ayat 7. Marilah kita selalu bersyukur dalam setiap keadaan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Karena dengan bersyukur kita akan mendapatkan keberkahan dan pertolongan dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus bisa memperbaiki diri, menjaga hati kita, menghindari sifat munafik, dan menghadapi setiap cobaan dengan sabar. Semoga Allah menjadikan hidup kita penuh dengan makna, penuh dengan amal soleh, dan penuh dengan keberkahan. Setiap manusia memang mempunyai cobaannya masing-masing yang berbeda. Mungkin teman-teman, saudariku sekalian pernah bertanya, mengapa kita mendapatkan ujian tersebut, padahal kita tidak mampu, padahal kita sangat kesulitan dalam mengatasi
cobaan tersebut. Tetapi Allah memberikan cobaan tersebut karena Allah yakin kita mampu, kita bisa dan bisa melewatinya. Banyak dari orang-orang yang ketika menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan dari cobaan, mereka berputus asa dan mereka malah sesat di jalan. Kemudian mengambil jalan-jalan yang dihasut oleh setan, mengambil jalan yang tidak benar, sesat. Jadi teman-teman, saudariku sekalian harus percaya bahwa setiap cobaan selalu ada Allah di samping. Hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk ujian, baik itu berupa kesulitan, kesenangan, kekayaan, kemiskinan, kesehatan, maupun penyakit. Namun yang perlu kita pahami adalah bahwa ujian-ujian tersebut bukanlah untuk membuat kita putus asa atau merasa tertekan, tetapi untuk mengukur sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Oleh karena itu, setiap cobaan yang datang adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Yang pasti ada hikmah di baliknya. Namun, dalam menghadapi cobaan hidup ini, kita harus senantiasa menjaga hati agar tetap bersih dan tidak keras. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 22. Maka apakah orang yang hatinya Allah bukakan untuk Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya keras? Allah mengingatkan bahwa yang keras akan sulit menerima kebenaran. Orang yang hatinya keras tidak akan mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita agar tetap lembut, mudah menerima petunjuk, dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Selain itu, dalam menjalani hidup yang penuh dengan cobaan, kita juga harus menjaga diri dari sifat munafik. Munafik adalah perilaku yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 8-9. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sifat munafik adalah sifat yang berbahaya, karena seseorang yang munafik meskipun secara lahiriah tampak baik, namun di dalam hatinya tidak memiliki keimanan yang tulus kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita selalu jaga keikhlasan dan keimanan agar kita tidak tergelincir dalam sifat munafik. Setelah kita membahas tentang pentingnya menjaga hati agar tidak keras, serta menjauhi sifat munafik, kita juga harus menyadari bahwa cobaan hidup adalah bagian dari ujian yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Setiap cobaan yang datang adalah kesempatan bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah, memperbaiki diri, memperkuat iman. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan mengujinya. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Oleh karena itu, kita harus menyikapi setiap ujian dengan sabar, tidak putus asa, dan selalu yakin bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali di Al-Quran Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan setiap kita
mempunyai cobaan, menghadapi kesulitan, selalu ada Allah. Selalu ingat dengan ayat yang mengatakan seperti ini. Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Yang artinya, jangan sedih, Allah selalu ada di samping kita. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala ujian hidup. Semoga hati kita tetap lembut, jauh dari sifat munafik, dan selalu bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu menjaga hati kami, menjauhkan kami dari sifat keras hati dan munafik, serta memberikan kami kesabaran dalam menghadapi setiap cobaan kehidupan yang kami lewati. Mempermudahkanlah dan lapangkanlah dada kami dalam menghadapi cobaan. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.